Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku jamaah Al-Fatih Channel yang selalu dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama pada kesempatan ini untuk selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya dengan membaca kalimatut tahmid bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatul udmanya fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Jamaah Al-Fatih Channel yang berbahagia, bertemu kembali pada kali ini untuk tema atau judul khasiat ayat 1000 dinar yang dapat melapangkan rezeki kita dan mengeluarkan kita dari segala kesulitan dan dijauhkan dari bala atau penyakit atau cobaan hidup. Seperti apa bunyinya? Barangkali sudah ada yang tahu, namun tidak ada jeleknya kalau doa ini akan segera kami bacakan. Namun tidak kalah pentingnya, barangkali ada sahabat jamaah Al-Fatih Channel yang ingin melanggengkan tali silaturahim dengan kami, maka boleh untuk terlebih dulu menekan tombol subscribe yang berwarna merah dengan harapan kita akan selalu terhubung tali silaturahim kita dan akan selalu mendapatkan video-video berikutnya yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, seperti apakah bacaan ayat 1000 dinar tersebut? Bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wallahu balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Itulah bunyi ayat 1000 dinar. Kemudian perlu kami sampaikan artinya seperti apa? Artinya adalah sebagai berikut. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya dari keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan atau yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Tolak ayat 2-3. Jadi doa ini doa yang ada di dalam Al-Quran, bukan mengada-ada. Nah, sekarang akan kami sampaikan seperti apa. Kok perlu kami sampaikan? Tentu ada manfaat dan gunanya. Oleh karena itu, simaklah keterangan berikut. Ayat ini terdapat dalam surat At-Tolak ayat 2-3 dan disebut ayat 1000 dinar karena mempunyai cerita yang unik sebagai berikut. Pada zaman dulu ada seorang saudagar kaya raya.
Dia bermimpi dalam tidurnya, didatangi oleh seorang laki-laki dan berkata, "Bersedekahlah kamu 1000 dinar kepada fakir miskin." Karena mimpi itu berulang kali, maka dilaksanakan perintah dalam mimpinya itu dengan bersedekah sebanyak 1000 dinar dan diberikannya kepada fakir miskin. Setelah melaksanakan perintah dalam mimpinya, kemudian pada malam harinya dia bermimpi lagi. Tetapi kali ini dia diajari 2 ayat Al-Quran sebagaimana di atas, dan dianjurkan agar dibaca tiap pagi dan petang. Kami ulang, agar dibaca tiap pagi dan petang. Minimal 10 kali selesai sholat maghrib dan selesai sholat subuh. Minimal 10 kali. Ya, setiap hari, ringan sekali. Maka apabila sudah dilaksanakan, maka Tuhan atau Allah akan memberikan perlindungan dari segala mara bahaya. Tidak hanya itu, kita pun akan diberikan rezeki oleh Allah melalui jalan Allah, melalui kehendak Allah, rezeki kita akan dilapangkan. Dan kalau kita punya kesulitan, maka kesulitan akan dihilangkan, akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Manfaatnya sangat luar biasa banyaknya untuk kesejahteraan kita. Kami lanjutkan keterangannya. Setelah saudagar itu bangun dari tidurnya, dia tertegun memikirkan apa yang dialami dalam mimpinya itu. Seraya berkata dalam hati, apakah mimpiku ini ada hubungannya dengan mimpi kemarin? Karena itu tanpa ragu dibacanya 2 ayat itu berulang-ulang pada tiap pagi dan petang, serta diamalkan isi yang terkandung di dalamnya. Dibaca lagi 10 kali lagi, pagi dan sore. Selang beberapa hari lamanya, saudagar itu pergi ke suatu tempat dengan menumpang sebuah kapal, menyeberangi lautan luas dengan membawa barang dagangannya. Tiba-tiba di tengah-tengah lautan, datanglah angin topan yang sangat dahsyat. Sementara kapal menjadi terombang-ambing, dihembas gelombang. Semua penumpang kapal terasa ketakutan, akan tetapi si saudagar itu tetap tenang, mengharap pertolongan kepada Allah, seraya membaca 2 ayat yang didapatnya dalam mimpi itu. Nakhoda kapal sibuk menyelamatkan kapal dan penumpang, tetapi keadaan semakin bertambah parah. Kapal terhantam gelombang dan terhempas pada sebuah batu karang yang akhirnya pecah berkeping-keping. Di saat penumpang tidak sadarkan diri, di sini ada keanehan yang luar biasa, di mana saudagar itu telah terdampar di tepi pantai dengan selamat bersama barang dagangannya tanpa ada kerusakan sedikit pun. Demikianlah khasiat 2 ayat dari Al-Quran, surat At-Tolak ayat 2 dan 3 yang didapatnya dalam mimpi. Dan disebut ayat 1000 dinar karena dia bersedekah dengan uang sebanyak 1000 dinar. Ketahuilah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sedekah itu bisa menolak mara bahaya atau bala. Maksudnya bersedekah menurut kemampuan untuk diberikan kepada fakir miskin. Dan memang sudah logis, bila kita sering bersedekah kepada fakir miskin, maka sudah barang tentu mereka akan mendoakan kebaikan atau keselamatan kepada kita. Sebaliknya, apabila kita enggan bersedekah atau bersifat kikir, maka mereka akan mendoakan kebinasaan kepada kita. Maka bersedekahlah mulai dari saat itu setiap hari. Tidak usah banyak-banyak.
Banyak juga boleh, setiap hari. Setiap pagi dan sore bersedekahlah, datanglah ke masjid. Enggak usah banyak, 1.000 lah setiap. 1.000. Enggak usah banyak, tapi rutin. Jadi kalau sebulan ya 60.000 lah. Maka akan diganti berlipat ganda oleh Allah. Jangan khawatir apa yang disampaikan, diberikan kepada orang lain, fakir miskin, atas karena ridha Allah, maka Allah akan menggantinya lebih dari itu. Ya, sesuai dengan kemampuan sedekahnya, tidak harus banyak, tapi rutin. Dikala kamu saat senggang maupun kamu dalam keadaan sempit, maka bersedekahlah yang demikian itu. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Yang pertama, untuk dilapangkan rezekinya oleh Allah. Yang kedua, dikeluarkan dari kesulitan yang menghimpit kita. Dan yang ketiga, kita diselamatkan dari bala atau mara bahaya. Saya akhiri, pada pertemuan ini ada kekurangan, kesalahan semata-mata datang dari kami. Dan kalau ada benarnya, itu semua datang dari Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.